Halo teman-teman Wayan, semangat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Wayan Braki. Oke, di video kali ini saya akan mengajarkan gimana sih tentang cara hidup pohon pisang, ya, pohon pisang. Nah, apa sih manfaat dari pohon pisang itu dan bagaimana sih caranya pohon pisang itu bertahan hidup dan apa saja manfaat pohon pisang itu di kehidupan kita. Karena percaya tidak percaya, kita belajar hidup seperti pohon pisang secara tidak langsung, ya, yang sering kita sering kita lakukan. Terus itu sebenarnya mencerminkan seperti pohon pisang itu. Nah, pohon pisang itu bisa kita jumpai di mana saja, bahkan pohon pisang itu nggak asing di mata kita, ya, di mata orang, karena dia itu bisa hidup di mana saja. Mau dari cara dia bertahan hidup dan cara dia untuk menunjukkan dirinya, sehingga pohon pisang tersebut bisa dijuluki dengan pohon yang seribu manfaat. Oke, buat teman-teman Wayan, silahkan tonton video ini sampai habis, ya. Dan buat teman-teman Wayan juga yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang suka dengan video ini, silahkan like ya nanti, ya. Tonton video ini sampai habis, karena ini sangat bermakna buat kalian semua. Oke, di sini saya akan menceritakan filosofi dari pohon pisang. Filosofi pohon pisang. Tahukah Anda, pohon pisang tidak akan berbuah sebelum dia menumbuhkan tunas di sekelilingnya. Dan pohon pisang juga tidak akan mati sebelum dia berbuah. Walaupun dia berbuah hanya sekali dalam hidupnya, tapi sangat berarti dan sangat bermanfaat untuk orang. Dan bukan cuma buah yang bermanfaat untuk orang, tapi juga semua yang ada di pohon pisang, dari daun sampai akar, itu bermanfaat untuk orang. Sebut saja seperti kita ambil dari contoh dari daunnya. Daun pohon pisang itu biasanya bermanfaat untuk orang, itu biasanya untuk membungkus sesuatu seperti lauk pauk, kue, atau nasi bisa juga, ya. Itu biasanya manfaat dari pohon pisang dan banyak dijual-jual di pasar, ya, seperti itu, ya. Nah, yang nomor 2 itu adalah batang. Batang pohon pisang itu secara kita lihatnya mungkin agak sepele gitu, ya, tapi itu bermanfaat untuk orang. Bagi yang bisa mengelolanya itu sangat bermanfaat untuk orang. Biasanya digunakan untuk makanan hewan mungkin, ya. Terus apalagi itu namanya, buat sayur-sayuran juga bisa. Nah, biasanya kalau di kampung itu kalau ada hajatan itu, apalagi khususnya orang Bali pasti tahu, ya. Orang Bali pasti tahu ini. Dia itu biasanya digunakan untuk sayur-sayuran, sayur ares namanya dia. Nah, itu juga sangat bermanfaat itu batang pohon pisangnya itu. Nah, yang nomor 3 itu adalah akarnya. Akar pohon pisang. Pohon pisang dengan akar serabutnya jadi sangat bermanfaat untuk orang lain, ya. Jadi sangat bermanfaat dengan akar serabutnya. Biasanya itu akar pohon pisang itu biasanya digunakan sebagai keripik, ya, keripik. Biasanya dipakai untuk keripik dan ada juga dikelola untuk sebagai minyak rambut, ya. Mungkin kita nggak pernah mendengar atau mungkin kita nggak pernah jumpai, tapi itu ada, ya. Oke. Nah, yang nomor 4, yang keempat itu adalah buahnya. Nah, kalau yang ini itu tidak asing, ya, karena sering kita jumpai, bahkan kita juga sering makan pohon pisang, buah pohon pisang itu. Buahnya itu sangat bermanfaat, ya. Selain itu menambah untuk nutrisi kita, ya, daya tahan tubuh kita juga. Itu biasanya dibuat pernak-pernik oleh-oleh biasanya, ya. Ada yang keripik pisang, terus buat cemilan juga ada seperti pisang goreng gitu, ya. Banyak itu manfaatnya buah pisang itu. Yang nomor 5, nah ini sangat menarik, ya. Yang nomor 5 itu adalah jantung pohon pisang. Kalau kita lihat, masa iya sih
pohon pisang itu ada jantungnya. Yang jantung yang saya bilang di sini, yang saya maksud di sini adalah bukan jantung seperti jantung manusia, itu bukan. Jantung di sini itu, coba kalau kalian lihat pohon pisang itu yang ada buahnya, biasanya di bawah buahnya itu ada jantungnya. Jantungnya itu berbentuk jantung berwarna merah hati biasanya. Nah itu menurut saya itu jantungnya pohon pisang. Nah jantung pohon pisang ini juga bisa dikelola dan ada manfaatnya untuk orang. Biasanya dikelola sebagai sayur-sayuran, ya sering itu dikelola untuk sayur-sayuran dan dijual, ya itu sangat lezat itu. Terus kalau kita lihat itu apa sih yang nggak manfaat, apa sih yang nggak ada manfaatnya dari pohon pisang itu? Sedangkan yang kita lihat itu dari atas sampai bawah, dari daun, batang, akar, bahkan jantungnya itu bisa kita kelola. Terus apa sih yang nggak bermanfaat dari pohon pisang itu? Menurutku nggak ada, ya. Pohon pisang selain banyak manfaat, ya. Pohon pisang selain banyak manfaat, pohon pisang juga bisa hidup di mana saja dan di mana tempat, sehingga dengan mudah kita bisa menjangkau dan bisa kita nikmati hasilnya, ya, seperti buahnya tadi. Dan pohon pisang juga tidak akan mati sebelum dia berbuah, sebelum dia memiliki generasi yang akan menggantikan posisinya dan siap untuk berbuah, ya. Itulah keunikannya pohon pisang. Sama halnya di hidup ini, ya. Sama halnya seperti di hidup ini. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, percaya tidak percaya, apa yang kita inginkan, apa yang kita tujuan kita tentunya itu bisa tercapai. Sama seperti pohon pisang, walaupun dia terlihat sederhana, tapi dia sangat bermanfaat untuk orang, ya. Jadi kita itu sebagai manusia, ya, manusia itu yang ada di lingkungan kita itu cukup sederhana aja, tapi kita itu harus bermanfaat untuk orang lain. Karena semua yang bermanfaat untuk orang lain itu biasanya untuk mencapai tujuan itu cepat. Hari ini kita bahas tentang manfaat untuk orang. Kalau kalian tidak percaya, semua yang bermanfaat untuk orang itu biasanya sukses. Kita lihat saja, kita bahas di sini adalah YouTube. Kalian pasti tahu YouTube. Terus kalian tahu yang namanya Facebook. Kalian tahu yang namanya Gojek, ya. Sekarang coba kita berpikir, kira-kira YouTube itu bermanfaat nggak untuk kita? Pasti bermanfaat. Terus Facebook itu bermanfaat nggak untuk kita? Pasti bermanfaat, karena banyak teman yang kita jumpai di Facebook. Terus Gojek itu bermanfaat nggak untuk kita? Ya sangat bermanfaat itu Gojek itu di kehidupan kita. Kalau dulu itu kita nyari ojek itu kemana-mana, sekarang itu kita tinggal diam aja, order, drivernya langsung datang. Nah sekarang kita berpikir, kira-kira pendiri YouTube itu sukses atau tidak? Ya pasti sukses. Terus pendiri Facebook itu sukses nggak? Ya pasti sukses. Terus pendiri Gojek itu sukses nggak? Sukses. Kenapa dia sukses? Karena apa yang dia ciptakan itu bermanfaat untuk orang lain. Ya contohnya saja kita. Apa yang mereka ciptakan itu bermanfaat buat kita. Wajar dia sukses. Benar nggak? Oke Semeton Wayan, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat Semeton Wayan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang suka dengan channel ini, dengan video ini, silahkan like. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar, ya, di bawah ini. Dan kalau ini bermanfaat untuk kalian, silahkan share, ya, video ini. Sekian dari saya. Semangat pagi.